Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast pertama saya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan nih, nama saya Zahratul Syifa, mahasiswa ekonomi di kampus YIN Langsa. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di saat pandemi seperti ini, teman-teman kalau keluar rumah selalu ikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, lalu bawa hand sanitizer ya kemanapun teman-teman pergi. Nah, berbicara tentang COVID-19, mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan virus yang satu ini, di mana virus yang satu ini sudah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk negara kita ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak, dampak dari COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Akibat dari dampak COVID-19, perekonomian Indonesia mengalami penurunan teman-teman. Di mana pada awal tahun 2020 pemerintah memprediksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,3%. Atau lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%. Namun seiring berjalannya pandemi virus corona ini, ekonomi Indonesia diramal ambles minus 2,2% hingga minus 1,7% teman-teman. Tidak hanya di perekonomian saja nih teman-teman, dampak dari virus COVID-19 ini juga berpengaruh pada pendidikan. Adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran berubah dari tatap muka menjadi daring. Saat ini mungkin teman-teman sudah mengalaminya bukan? Mungkin juga sebagian dari teman-teman tidak suka belajar daring karena tidak bisa bertemu dengan teman yang seunit. Tapi teman-teman harus tahu ya, pembelajaran daring ini juga merupakan salah satu cara kita untuk membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Makanya pemerintah mengubah proses belajar dari tatap muka ke daring teman-teman. Tidak hanya di kampus saja nih teman-teman yang melakukan proses belajar daring. Dari sekolah dasar dan menengah juga belajar secara daring, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI maupun yang berada di bawah Pemerintah Agama RI, semuanya memperoleh dampak negatif. Mahasiswa bahkan pelajar dasar maupun menengah dipaksa belajar dari rumah karena pembelajaran tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan COVID-19. Padahal tidak semua mahasiswa nih terbiasa belajar online. Pembelajaran online juga sangat mempermudah teman-teman nih dalam mengikuti pelajar daring. Seperti yang telah diterapkan sekarang ini ya teman-teman. Pembelajaran daring juga mempunyai manfaat tersendiri, di antaranya yang pertama nih, teman-teman dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien dengan dosen. Yang kedua, teman-teman juga bisa saling berinteraksi dan berdiskusi antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, pembelajaran daring ini juga menjadi sarana yang tepat untuk para dosen untuk memberikan ujian maupun kuis di mana dan kapan saja. Yang terakhir, dosen juga bisa memberikan materi kepada mahasiswa yang berupa PowerPoint. Proses pembelajaran ini juga menjadi solusi yang tepat nih untuk teman-teman yang mageran ke kampus, apalagi buat cewek-cewek yang terkadang bingung mau pakai baju apa nih untuk ke kampus. Oh ya, pasti ada juga nih di antara teman-teman yang pas saat proses pembelajaran daring ada yang rebahan ataupun sambil makan. Ayo ngaku siapa yang seperti itu? Ngebahas tentang belajar daring nih, pasti ada di antara teman-teman yang kurang berminat belajar daring. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa sih itu belajar daring? Belajar daring adalah model atau pola pembelajaran pilihan dosen untuk merencanakan proses belajar yang sesuai dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran
dengan memanfaatkan jaringan komputer dan HP. Biasanya nih aplikasi yang dipakai seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp Group, Gmail, dan sebagainya. Sedangkan minat belajar adalah suatu cara untuk menyukai atau tertarik pada suatu hal atau aktivitas belajar tanpa ada yang menyuruh untuk belajar. Minat belajar juga menjadi salah satu faktor pendukung teman-teman nih dalam belajar yang didasari atas ketertarikan atau juga rasa senang dalam belajar. Bagi teman-teman, ada yang senang, ada juga yang kurang senang nih dalam belajar daring, di mana teman-teman mungkin kurang paham ya dengan apa yang dijelasin sama dosen. Ada juga yang disebabkan faktor jaringan, terutama bagi teman-teman yang tinggal di pedalaman nih. Mungkin sebagian dari teman-teman yang tinggal di pedalaman harus manjat pohon ya buat cari jaringan. Tapi tidak semua mahasiswa ya tidak suka belajar daring. Bahkan sebagian mahasiswa sangat bersyukur belajar daring karena mereka bisa bekerja mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga dan membantu orang tuanya bekerja, terutama bagi mahasiswa yang pekerjaan orang tuanya petani dan pedagang ya. Namun apa boleh buat, senang maupun tidak, teman-teman harus tetap belajar daring. Belajar daring seperti ini, peran dosen sangat penting. Dosen harus meningkatkan minat belajar mahasiswa dengan cara memberikan motivasi-motivasi, membuat media pembelajaran sekreatif mungkin agar minat belajar mahasiswa meningkat dan mahasiswa tidak mudah bosan dengan materi yang diberikan oleh dosen. Proses pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi memang gampang-gampang susah ya teman-teman. Jika kita tidak tahu cara terbaiknya, maka yang akan dihasilkan adalah pemahaman yang kurang pas terhadap proses belajar tersebut. Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, maka kita bisa mendapatkan beberapa strategi atau acuan yang coba bisa kita lakukan di rumah. Semoga saja apa yang kita lakukan ini bisa memberikan satu kualitas sistem belajar yang baik. Bukannya mencoba itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali ya teman-teman. Harapan saya nih, semoga pandemi cepat berlalu dan perekonomian Indonesia kembali stabil dan perkuliahan bisa berlangsung tatap muka. Saya Zahratul Syifa meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.